Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 Maret 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari sesuatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam momen sarapan bersama dengan Romo Widi dan Romo Jack, saya ngobrol soal eksorsisme. Saya berkisah ya, Romo, suatu hari habis saya selesai misa, ada ibu yang datang ke sakristi dan minta didoakan. Konon katanya ia ketempelan roh jahat. Maka saya doakan, saya tumpang tangan atas dia. Wah, tiba-tiba ibu ini mental nabrak kaca. Untung kacanya tidak pecah. Saya katakan begitu. Lalu udah selesai saya doakan, nampak sekali ia lemas. Dan saya bilang, ibu sudah sehat ya, semoga ibu sehat-sehat selalu. Lalu ia mengatakan lagi, Romo belum, masih ada lagi sedikit. Kembali saya doakan dan ibu ini teriak-teriak, wah. Sehingga koster datang masuk dan melihat ada apa di dalam. Terjadi apa? Kok bunyi-bunyi gedebak-gedebuk dan teriak-teriak. Lalu Romo Widi berkata begini kepada saya, Ki, kamu tahu nggak kenapa yang kerasukan itu kebanyakan ibu-ibu? Karena saya tanya kan, memang kenapa Romo? Kok iya memang juga banyak ibu-ibu yang kerasukan. Itu karena setannya laki-laki, dia bilang. Maka yang kerasukan adalah ibu-ibu. Saya sama Romo Jack sambil terkekeh mendengarnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dituduhkan beragam macam sangkaan karena ia mengusir roh jahat yang membuat orang menjadi bisu. Orang banyak menuduh bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan banyak orang meminta tanda dari surga untuk mencoba Yesus. Pasti rasanya sakit ya, menyebalkan sekali
ketika orang udah bersusah payah melakukan kebaikan namun tidak dihargai dan disalah mengerti. Rasanya pasti menjengkelkan, menyebalkan. Namun Yesus mengetahui pikiran dan hati mereka. Maka Yesus bersabda, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan, sebab Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka saya ingin mengajak kita semua bermenung tentang kebaikan yang kadang-kadang mendapat respon yang tidak baik. Kerap kita menyerah, kerap kita malah menjadi sebel dan tidak melakukan yang baik, malah berlaku yang tidak baik. Mari kita lihat pribadi Yesus. Meski ia ditolak, dicibir, dipersekusi, namun Yesus tidak pernah menyerah dan berhenti untuk melakukan segala yang baik. Ada janjian yang mengatakan, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Mari kita dalam hidup ini tetap menjalaninya dengan selalu melakukan yang baik. Kebaikan itu terpancar dari ketulusan yang kita buat. Maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dengan tulus, karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Semoga kita berjuang untuk melakukan itu. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.